Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di Minggu Judika hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 31, ayat 35 hingga ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dan menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua setuju bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Allah, bukan? Tetapi sebuah anekdot pernah mengatakan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Apa itu? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He cannot stop loving you. He cannot stop loving you. Allah tidak bisa berhenti mengasihi engkau. Saudaraku, itulah berita sukacita bagi kita di Minggu Judika ini melalui firman Tuhan tadi. Bila kita baca mulai pasal 1, Nabi Yeremia meratap. Yeremia memang sering disebut Nabi peratap, karena dia selalu meratapi dosa bangsanya, dosa Israel yang sudah kelewatan. Mereka tidak layak lagi disebut umat Allah. Dan Tuhan terus menyuruh nabi-nabinya memanggil Israel agar bertobat. Tetapi Israel tidak peduli. Karena itu, Tuhan mengancam akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Karena itulah Nabi Yeremia terus meratap. Dan benar, di pasal 29 diberitahukan bahwa hukuman Tuhan dijatuhkan atas Israel. Mereka dibuang, dicerai-beraikan Allah ke Asyur dan ke Babel. Yeremia juga ikut terbuang. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Karena semua bangsa menghina mereka. Mereka yang dahulu bangsa yang hebat, yang disegani, tetapi sekarang menjadi bangsa yang terhina, yang diremehkan. Itulah akibat dosa, saudaraku. Sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dia akan masuk penjara dan keluarganya dipermalukan, bukan? Tetapi saudaraku, ada yang menarik. Setelah berita duka cita itu, datanglah berita sukacita. Karena mulai pasal 31 ini, Tuhan mengutus Yeremia membawa berita sukacita. Melalui Yeremia, Tuhan mulai menenangkan hati orang Israel yang menderita di pembuangan. Sehingga Nabi Yeremia tidak lagi berbicara tentang penghakiman, tetapi berbicara tentang masa depan. Mengapa? Karena ternyata Tuhan sama sekali tidak menginginkan keterpurukan umatnya. Dan yang paling menggembirakan, ternyata Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi umatnya.
Itulah yang Tuhan katakan di ayat 20b dikatakan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan dalam perikop yang kita dengar tadi, makin jelas Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan umatnya. Tidak mungkin akan membuat mereka bukan lagi umatnya. Benar, saudaraku, Tuhan murka atas dosa Israel yang sudah kelewat batas itu. Namun demikian, Tuhan tidak pernah mau, Tuhan tidak pernah berencana pun akan meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah menolak atau memalingkan wajahnya dari umatnya Israel. Karena itulah di ayat 36 hingga ayat 37, Tuhan mengatakan, saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari, matahari disediakan Tuhan untuk menerangi siang, bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Laut diaduknya sehingga gelombang bergelora. Tuhan yang Maha Kuasa, itulah namanya. Tuhan berjanji, selama hukum alam tak berubah, Israel pun akan tetap ada sebagai bangsa. Sekiranya suatu waktu langit dapat diukur dan dasar bumi dapat diselidiki, pada waktu itulah Israel akan kutolak karena segala perbuatan mereka yang jahat. Aku Tuhan telah berbicara. Itulah firman Tuhan melalui Yeremia. Melalui kata firman itu Tuhan mau mengatakan, bila matahari atau bulan dan bintang bisa dipadamkan agar tidak bersinar, dan bila langit dan surga tempat Tuhan bertahta dapat diukur, atau bila semua rahasia-rahasia terdalam yang ada di perut bumi bisa dikuasai manusia, barulah Allah bisa menghentikan kasih-Nya kepada umat-Nya Israel. Selama semuanya itu belum bisa, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi umat-Nya. Artinya mustahil Tuhan akan pernah berhenti mengasihi umat-Nya. Walaupun dosa umat-Nya sangat besar, tetapi semuanya itu tidak akan bisa menghentikan Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Allah mereka, dan mereka akan tetap menjadi umat-Nya. Saudaraku, itu sebuah pernyataan yang sangat-sangat dalam dan kuat tentang kasih Allah yang tidak terhingga atas kita manusia. Di Yesaya 54, Tuhan juga mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Bahkan di Yesaya 1 ayat 18b Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan puncaknya, kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah berita sukacita bagi kita, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ternyata bagaimanapun besarnya dosa dan kejahatan kita, kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tetapi harus ada hal yang utama yang harus kita lakukan, yaitu datanglah kepada Yesus. Terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus itu adalah kasih Allah. Sehingga bagaimanapun besarnya dan besarnya dosa kita dan kejahatan kita, Yesus pasti mau menghapuskan dan mengampuninya.
Karena itu saudaraku, bila dosamu sangat besar, janganlah menjauh dari Tuhan. Atau jangan ada yang mengatakan, saya ini orang yang penuh dosa, mana mungkin Tuhan mau lagi mendengarkan doaku, mana mungkin Tuhan lagi mau menerima aku. Jangan katakan bahwa kau sudah dikutuk Tuhan, kau sudah dikucilkan Tuhan. Jangan. Karena selagi kita masih mau datang mengaku dosa-dosa kita dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi saudaraku, bagaimanapun besarnya dosamu dan kejahatan kita, Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Mari kita baca itu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ingat saudaraku, Tuhan selalu mengasihimu. Dan itulah yang kita perlukan. Sejatinya saudaraku, yang bisa membuat kita tetap bersuka cita dalam hidup ini adalah bila kita tahu pasti bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena itulah seorang bijak pernah mengatakan, walaupun hidup saya hancur atau penuh derita, walaupun seluruh dunia membenci dan mengucilkan saya, walaupun seluruh manusia mendakwa saya sebagai orang paling berdosa, saya tidak peduli selama saya mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya. Tidak ada kegembiraan lain daripada ketika saya mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Yesus mencintai saya. Saudaraku, itu yang kita perlukan agar kita bisa tetap bersuka cita setiap saat dalam hidup ini. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus, di zaman kita sekarang kita sering mendengar berita, ada orang tua yang membuang anak yang dilahirkannya, bahkan membunuhnya. Itu terjadi mungkin karena hasil hubungan gelap, ada karena tidak diinginkan, ada karena anaknya rewel menjadi beban dan lain-lain. Dan tidak sedikit orang yang menelantarkan anak dan istrinya. Ada juga anak yang menelantarkan orang tuanya yang sudah lansia. Dan tidak sedikit anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Tetapi hari ini firman Tuhan meyakinkan kita. Walau semua orang meninggalkan kita, walau semua orang tidak mau mengasihi kita, ingat, kita punya Allah yang tidak akan pernah melupakan kita, yang tidak pernah bisa tidak mencintai kita. Dan janji kasih setianya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Coba bayangkan saudaraku, Allah mau memberikan miliknya, memberikan harta surgawi yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mau mengorbankan dirinya, disalibkan di Golgota, dan mati untuk menggantikan kita, untuk menebus kita, untuk melepaskan kita dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Apakah masih ada kasih yang lebih besar dari itu? Itulah kasih yang paling agung yang pernah diterima manusia. Tidak ada kasih yang mampu melebihinya. Dan itulah kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus kita. Saudaraku, itulah sukacita kita. Karena dengan itu, sesuai dengan nama minggu kita hari ini, Judika, kita diyakinkan bahwa karena kasih Yesus yang paling agung itu, bagaimanapun besarnya dosa dan kejahatan kita, nanti di hari penghakiman akhir itu, ingat, kita tidak akan dihukum lagi kepada hukuman atau kematian kekal. Tetapi kita akan dibenarkan, kita akan dibebaskan, bahkan kita akan diberi mahkota kehidupan. Asalkan, ini kuncinya, asalkan ketika kita masih hidup, kita mau percaya, kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau melakukan kehendaknya. Bila demikian, di hari penghakiman akhir itu, Tuhan Yesus menjadi pembela kita, dan Dia yang akan membenarkan kita. Itulah
makna judika. Saudaraku, jaminan inilah membuat kita bisa tetap tenang, bisa tetap bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena sebagaimana matahari pasti akan terbit besok dari ufuk timur. Seperti itulah pastinya kasih Tuhan tetap menyertai kita dan tidak berhenti mengasihi kita setiap saat sampai selama-lamanya. Jaminan penyertaan ini, saudaraku, tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Karena bagaimanapun kondisi kita, Tuhan Yesus tidak pernah bisa meninggalkan kita. Dan apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan bila pun nanti, siapa tahu, kita akan mengalami banyak derita atau pergumulan yang berat dalam hidup ini. Saudaraku, jangan pernah mengatakan Tuhan telah meninggalkanmu. Jangan. Tetapi ingatlah bahwa janji Tuhan ini adalah pasti. Inilah pengharapan kita yang sangat kuat sebagai orang percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kapanpun, dimanapun, oleh apapun, di situasi apapun, kasih Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh hati kami bersuka cita mendengar firman-Mu ya Tuhan di minggu Judika ini. Karena kami diyakinkan Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami walau kami penuh dosa dan kejahatan. Ya Tuhan, yakinkanlah kami semua. Itulah yang kami butuhkan. Sehingga walau derita demi derita akan menerpa kami tidak akan takut karena kami tahu kasih-Mu di dalam Yesus selalu menyertai kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, biarlah berkat-berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu selalu mengalir dalam hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, memberi kami kekuatan ketika kami lemah dan ketika kami bergumul, memberi kami kesembuhan ketika kami sakit, dan memberi kami keberhasilan dan kemujuran dalam setiap pekerjaan atau usaha atau studi atau pelayanan kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah keberhasilan bagi semua usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama bagi HKBP yang berencana akan mengirimkan misionaris ke Afrika. Biarlah Tuhan yang memilih hamba-hamba-Mu dan memperlengkapi serta memberi kuasa-Mu kepada mereka. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu para misionaris yang akan diutus itu, Injil-Mu semakin tersebar di benua Afrika. Dan kobarkanlah hati kami semua ruas HKBP untuk mendoakan, untuk mencukupkan segala yang diperlukan. Ya Tuhan, kami memohon, pada saat ini negeri kami Indonesia dilanda banyak bencana. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah bencana-bencana ini dari bangsa kami, karena semuanya itu ada di dalam kuasa-Mu. Dan bila ini terjadi karena murka-Mu atas dosa-dosa bangsa kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah seluruh bangsa kami, redakanlah amarah-Mu atas kami. Karena kami tahu pasti Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, andalan kami, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkatimu.